Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Trenggalek akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kuci. Bersama saya Prayitno dari Saya, SMP Negeri 1 Panggul. saya Tommy Eko Widodo dari SDN 1 Wonojoyo. Saya Imam Hasan Haji dari SD Negeri 1 Sawan Panggul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prayit. Gimana Pak Tommy kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik, Pak Prayit. Pak Prayit sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Tommy. Sebelum kita melakukan kucing, untuk mengawali saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bapak, pada kucing kita hari ini, kut dan kucai akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada kuci dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan kutnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kucing kali ini? Potensi yang saya ingin kembangkan yaitu yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan di sini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Kemudian yang terakhir Ibu ya, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak lakukan dalam proses kucing kali ini? Yang saya ingin saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya begitu. Baik, demikian dulu ya Bapak. Siap. Pra observasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan kucing terhadap kuci. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Son. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah, Bapak sehat. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Pak Son ada yang mau disampaikan atau diceritakan, begitukah Bapak? Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Oke, tapi sepertinya kita nggak ngisi banyak waktu Pak ya. Mungkin cukup 15 atau sampai maksimal 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Berarti nanti kita sesuaikan karena kita juga perlu di kelas Bapak. Nah, apa sih yang Bapak mau sampaikan? Begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi ceramah.
lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak, Siap. perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah itu loh Pak, tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif. Seperti itu Pak. Oke. Berarti kalau saya boleh garis bawahi di sini adalah permasalahan dari Pak Son ini pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, gitu ya Pak? Iya betul Pak, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih ya model lama gitulah Pak. Oke. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Pak, apa sih yang ingin Bapak peroleh atau dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya menginginkan mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Pak. Oke, jadi Bapak di sini mengharapkan adanya perubahan gitu ya Pak. Terus kira-kira Pak, perubahan apa yang Pak Son ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik Pak daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Pak. Oh oke. Dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran ya dengan menggunakan bervariasi metode. Model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal yang Bapak dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Son sekarang ini berada di level berapa ya Pak? Sepertinya masih ada di level 5 ini, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5. Jadi maksudnya guru senior di sini ya guru zaman dulu Pak, yang usianya hampir memasuki masa purna gitu Pak. Oke, ini berarti yang ketinggalan di sini ada yang mungkin perlu berkembang lagi menggunakan perangkat tadi guru senior yang dalam tanda kutip yang usianya di atas kita yang lebih jauh gitu Pak ya. Ya, Oke, Pak. di level 5 di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang variatif dan menggunakan IT yang sesuai dengan zamannya di sekolah Bapak. Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 kira-kira Pak ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya kebanyakan senior tadi. Jadi mungkin dari 5 ke level 7 itu sudah sebuah perubahan yang besar menurut saya. Oke, dari level 5 ke level 7. Bapak ya kira-kira usaha apa sih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bapak? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Pak ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu. Oke, jadi untuk monitoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin
pernah Pak Son terapkan, bisakah dan teman-teman itu nyaman gitu Pak dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti Pak Son ini pengen merencanakan tentang monitoring, pendampingannya atau pelatihannya workshop gitu ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Pak Son nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan dulu itu yang mana Pak? Sepertinya yang mentoring ya, ya. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga dan harus mencari narasumber juga yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring, Pak. Oke, mentoring ya Pak. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Son ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana Bapak? Ada sih, Mas. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang bervariatif, misalnya di sekolah itu ada ide ini dan itu juga nanti saya minta bantuan itu, Pak. Minta bantuan sama guru yang cakap IT. Oke, berarti Pak Son pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Pak, dengan berkolaborasi itu dengan rekan kerja Bapak yang kiranya mampu menguasai bidang tersebut. Nah, kira-kira kapan nih Bapak mau merealisasikan rencana Bapak? Insya Allah secepatnya, Pak. Minggu depan. Jadi insya Allah saya akan melakukan. Kita akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Pak Son, bagus sekali apa yang Pak Son sampaikan hari ini. Dari percakapan kita hari ini, Pak Son, kira-kira apa sih yang Pak Son dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran, Pak ya, bagaimana cara untuk terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidangnya, dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baik, alhamdulillah kalau gitu Pak Son. Pak Son sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya Pak kabar baiknya setelah melakukan monitoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari warna mungkin percakapan kita hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana yang Pak Son sampaikan tadi untuk monitoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Iya Pak, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bapak, mungkin lain kali kalau ada yang ingin Bapak ceritakan, langsung hubungi saya aja Bapak. Ya semoga kita bisa ngobrol kembali di lain kesempatan dan begitu juga Pak Son. Baik Pak Son, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tommy. Assalamualaikum Pak Tommy. Waalaikumsalam Pak Prayit. Pak Tommy, tadi Ya.
sudah melakukan kucing ya dengan Pak Son. Nah, sebelum penutupan Pak ya, nanti saya Siap, akan Pak. menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan pasca observasi ya Pak. Yang Siap, pertama, Bapak. apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, Bapak, terima kasih. Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh kunci tersebut. Oke Pak Tommy, menurut saya sebagai observer ya Pak, Siap. itu sudah suatu proses yang berlebih ya dalam proses kucing tadi dengan Pak Son dan Pak Tommy. Sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sesuai dengan alur tirta Pak. Tadi juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Son, sehingga di sini tadi terlihat Pak Son begitu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga di kucing tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip kucing. Nah, pertanyaan terakhir Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan kucing yang baru saja dilakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melakukan kucing dengan kunci itu lebih baik lagi, Pak. Oke, nah itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi ya Pak. Siap, Demikian Bapak. observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mohon kasih, undur Pak diri, Yit. izin Pak Son, Pak Tommy, terima kasih.